Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum, kita sedang penyidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal, sangat ilegal. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bakal terus melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Hal ini merespon pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menginginkan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Jenderal Agus menyampaikan pembongkaran pagar laut adalah mandat Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sudah menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat mereka dalam mencari nafkah, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Agus menyatakan keputusan melanjutkan pembongkaran pagar laut itu juga mempertimbangkan keadaan masyarakat yang terdampak. Menurut Panglima TNI, pembongkaran yang dilakukan jajarannya dilakukan justru dapat membantu masyarakat. TNI akan tetap membongkar pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Dengan dalih, pembongkaran juga melibatkan semua stakeholder bidang maritim. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten, yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Ya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini saya bertanya-tanya, kok ruang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu Mak. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengkonfirmasi bahwa pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah disegel. Namun, dirinya ingin berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut agar tidak membongkar pagar tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Menurutnya, pagar laut tersebut dapat menjadi barang bukti untuk menjerat pelaku yang memasang pagar tersebut. Setelah pelaku yang memasang pagar bambu tersebut ketahuan, barulah pagar bisa diperkenankan untuk dicabut. Surat-surat yang tidak ada lahannya, yang sudah habis, kena abrasi, itu laku 8.000 per meter. Semaunya. Kalau yang beredar itu 8.000. Nah ternyata tujuannya adalah itu, gitu kan. Dia akan mengkampling-kampling seolah ini tambaknya masih ada, gitu kan, ditransaksikan, lalu kemudian ini akan direklamasi. Kenapa modelnya seperti itu? Nah, ini adalah cara reklamasi yang paling murah dan cepat. Karena apa? Dia tidak mereklamasi laut, tetapi menguruk tambak. Kalau dia ansih mereklamasi laut, izinnya akan berlibat. Harus ada KLHS, ya kan, kajian lingkungan hidup strategisnya, gitu kan, AMDAL-nya kan, gitu kan, sangat ribet. Sampai dulu saja Kabupaten Tangerang gagal untuk membuat 3 pulau palsu di Tangerang karena tidak punya dokumen KLHS. Nah seperti itu apa kejadiannya, gitu. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya sekarang negara kebingungan mencari, saya pikir pura-pura lah, bohong. DKP itu dia melakukan sidak itu tidak cuma sekali, DKP provinsi. Dari mulai 7 kilo disidak, ya kan. Lalu kemudian setelah disidak itu tahu tidak ada izinnya, ya kan, berhenti sebentar, jalan lagi, gitu kan. Sampai 30 kilo. Gak mungkin lah, gitu kan. Dan tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa itu PIK yang melakukan, gitu kan.
Tidak ada aparat yang berani menyatakan Tidak ada. Padahal di situ ada yang namanya TNI AL, ada Polair, ya kan? Ada PSDKP, ada kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ada semua di situ. Dia membisu semua. Diam semua. Bahkan ya seolah-olah ini misteri, kan nggak masuk akal. Ini terjadi di dalam, maksudnya dekat dengan Jakarta loh. Iya kan, dengan pusat pemerintahan lo, dekat gitu tuh. Bagaimana yang ada di perbatasan sana, pelanggaran-pelanggarannya? Seperti di Rempang. Ya di Rempang atau pokoknya yang jauh dari inilah gitu kan. Bagaimana? Ini aja Dekat tidak Jakarta. tahu, apalagi yang di luar sana. Berarti mereka nggak kerja. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur. Dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB, pihak swasta. Terhadap KJSB-nya, kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSP butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Nomor 3, kepala seksi pendaftaran dan penetapan hak dan pendaftaran tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3, yang selanjutnya adalah kepala kantor di Tangerang, tapi yang bersangkutan sudah pensiun, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang.
Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam. Terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, pagar laut itu terus bertambah panjang, dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu Wan. itu juga gitu, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Itu di aplikasinya aplikasi Agraria Tata Ruang ya. Pertanahan nasional ya. Betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Peta hak ya, termasuk hak itu kan HGB. HGB, dan itu kotak-kotak. Dan seperti ini loh, kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira gitu. Ketika kami cek itu dengan citra satelit yang ada pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas HGB itu. Nah ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu, yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu. Akan dikasih alas hak HGB. Karena kami juga mendapatkan dokumen, Kang. Ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya. Ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin menjorok, daratannya semakin menjorok ke laut.